Halo teman-teman, pada video kali ini mengenai video pembelajaran konflik sosial yang saya ambil dari channel YouTube Sylvia Nun. Tolong subscribe dan like videonya untuk mendukung video dan karya-karya kakaknya ya. Terima kasih, yuk simak videonya. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai konflik sosial. Konflik. Menurut Suryono Sukanto, konflik merupakan suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik terjadi karena adanya benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya yang terbatas. Faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama, perbedaan individu. Tiap-tiap individu memiliki perasaan serta pendirian yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan bentrokan antar individu. Sebagai contoh, kamu ingin belajar dengan tenang, sementara temanmu ingin belajar sambil mendengarkan musik. Perbedaan tersebut dapat menjadi pemicu terjadinya konflik antara kamu dan temanmu. 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan. Setiap orang dilahirkan dan dibesarkan dalam budaya dan lingkungan yang berbeda. Tiap budaya memiliki aturan dan norma yang berbeda pula. 3. Perbedaan kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan yang lainnya dapat menyebabkan munculnya bentrokan antar satu sama lain. 4. Perubahan-perubahan nilai yang cepat. Terjadinya perubahan yang terlalu cepat di masyarakat dapat mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma yang berlaku. Akibatnya, konflik dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara harapan individu dengan masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat pedesaan yang biasanya bercorak pertanian harus mengalami perubahan menjadi masyarakat industri. Perubahan tersebut dapat mengacaukan tatanan kehidupan yang biasa mereka jalani sehingga menyebabkan munculnya bentrokan. Selanjutnya, kita akan membahas akibat-akibat konflik sosial. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Contohnya, saat rakyat Indonesia berjuang untuk memperoleh kemerdekaan, mereka tidak menghiraukan adanya perbedaan suku, agama, bahasa, organisasi politik, dan budaya antar satu sama lain. 2. Retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Dalam lingkar pertemananmu, kamu mungkin pernah mengalami konflik dengan temanmu sehingga menyebabkan komunikasi antar kalian terputus untuk beberapa waktu. 3. Terjadinya perubahan kepribadian para individu. Perubahan kepribadian dapat juga terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik. Kedua belah pihak akan saling menyesuaikan atau justru keduanya akan mempertahankan kebenaran yang diyakini. 4. Rusaknya harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Konflik yang berujung pada kekerasan fisik juga dapat menyebabkan banyak kerusakan materi, bahkan kehilangan nyawa. Contohnya, konflik yang diakhiri dengan peperangan. 5. Terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan terhadap salah satu pihak yang berkonflik.
Berikutnya, kita akan membahas mengenai resolusi konflik. Penyelesaian atau resolusi konflik merupakan suatu kondisi di mana pihak-pihak yang berkonflik melakukan suatu perjanjian yang dapat memecahkan ketidakcocokan utama di antara mereka. Pola penyelesaian konflik dapat dilakukan dalam beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, negosiasi, yang merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. 2. Konsiliasi merupakan pengendalian konflik melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berkonflik. 3. Mediasi. Pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasihat-nasihat berkaitan dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka alami. 4. Arbitrase, yaitu pihak-pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima pihak ketiga yang akan berperan untuk memberikan keputusan-keputusan dalam rangka menyelesaikan masalah yang ada. Berbeda dengan mediasi, cara arbitrase mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima keputusan yang diambil oleh pihak arbiter. Demikian pembahasan untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.